Waduh, tinggi. Sistol itu berarti dia tekanan yang keluar dari jantung ditekan. Nah, kalau diastolik itu ketika darah itu mengisi jantung. Mengisi jantung. Kayak gitu ya. Nah, yang sistol itu yang biasanya yang besarnya, angka besarnya. Diastol itu yang kecilnya. Waduh, tinggi. Waduh, tinggi. Karena kopi. Ya? Kan nggak boleh kalau minum harus nunggu setengah jam dari selesai minum kopi. Oh, barusan minum kopi dulu? Iya, jangan dulu mestinya. Ini gimana nih? Ya udah ntar weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi sahabat Cekas, sahabat cerita kesehatan masyarakat, dengan kami di program Obat Obrolan Bermanfaat. Saya Kang Agus Duhi. Hari ini kembali ditemani oleh dokter kami di Puskesmas Cangkuang, Dr. Cindy Permanik. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soal hipertensi. Barusan juga saya udah diperiksa sama Dr. Cindy dan hasilnya wow, ternyata saya dalam kondisi tensi yang sedang tinggi karena barusan udah minum kopi dulu sebelum kita podcast ini ya. Dan kata dokter Cindy harus jangan dulu minum kopi kalau misalnya mau ditensi gitu. Nah, nanti kita akan cari tahu hal-hal terkait penyakit tidak menular termasuk khususnya di hipertensi ini. Silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan jawab di kolom komentar tersebut oleh dokter Cindy langsung ya. Oke, lanjut saja ya. Langsung saja 30 menit ke depan insya Allah kita akan ngobrol dengan dokter Cindy terkait dengan hipertensi. Dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Iya. Cuaca di luar cukup dingin, Dok, karena hujan dari tadi pagi ya. Iya. Dan kita barusan selesai pelayanan juga gitu. Alhamdulillah pasiennya juga tidak terlalu banyak karena hujan mungkin ya, Dok. Iya, kayaknya. Dan Sabtu mungkinnya mau pada liburan. Iya. Hari Sabtu weekend dan pada liburan. Jadi ditambah hujan dan cuaca yang memang malas untuk keluar gitu ya kondisi. Tapi mudah-mudahan mereka yang di rumah sehat semua dan kita dalam masa pandemi ini memang lebih baik di rumah daripada kita jalan-jalan terus ya. Dok, hari ini kita akan bahas soal hipertensi nih, Dok. Banyak masukan bahwa hipertensi itu perlu dibahas ternyata karena di masyarakat ini apalagi trennya penyakit tidak menular itu terus naik gitu, Dok ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini memiliki dua permasalahan, yaitu masalah penyakit menular masih terus seperti DBD gitu kan, diare masih terus. Tapi masalah penyakit tidak menular juga terus naik gitu. Iya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah hipertensi. Dokter bisa menjelaskan apa pengertian hipertensi dan segala macamnya untuk teman-teman sahabat Cekas di sana, Dok. Silakan, Dok. Ya. Jadi kalau hipertensi itu mungkin itu bahasa medisnya ya. Kalau misalkan bahasa awamnya itu tekanan darah tinggi atau tensi naik gitu. Nah, bagaimana bisa disebut hipertensi? Itu sebenarnya berbeda-beda ya tergantung guidelines-nya apa. Nah, kita ngambil yang umumnya aja ya dari JNC 8. Jadi dia itu ada kenaikan sistol dan diastol ya. Dimana kalau misalnya untuk umur kurang dari 60 tahun itu dia lebih dari 140
gitu ya. Nah, kalau misalkan yang orang tua di atas 60 tahun itu 150. 150 ya. Iya. Nah, tapi itu juga masih berbeda-beda, bisa berubah-ubah ya. Nah, yang penting mah di atas 140 udahlah dianggap, kalau guidelines Indonesia dianggap naik. Jadi yang di atas 140 tuh sistolnya ya, sistolnya. Itu udah dianggap tinggi ya, Dok. Ya. Nah, kalau diastoliknya itu di atas 80. Ya. Jadi kalau 80 sampai 89. 140 per 80 masih normal dihitungnya. Ya masih normal per 80. Tapi yang kalau pastinya sih 90 ke atas. Gitu ya. Jadi ada transisinya. Nah, sebelum lanjut ya, Dok ya. Terkait tadi apa itu sistol, apa itu diastol, mungkin dokter bisa sampaikan dengan bahasa masyarakat umum lah, biar mereka paham apa sih sistol gitu. Terus kenapa tensi teh harus ada dua angka ya, 120 per 80. Yang 120-nya apa, yang 80-nya apa, terus apa maksudnya gitu. Silakan. Ya, sistol itu berarti dia tekanan yang keluar dari jantung ditekan. Nah, kalau diastolik itu ketika darah itu mengisi jantung. Kayak gitu ya. Nah, yang sistol itu yang biasanya yang besarnya, angka besarnya. Diastol itu yang kecilnya. Jadi yang di atas pernya itu kan sistol ya. Jadi dia darah keluar yang dipompa oleh jantung itu sistol. Kalau darah yang balik itu diastol dan angkanya di bawah yang pernya gitu ya. Oke. Data di Puskesmas Cangkuang gitu ya, kita coba. Hipertensi banyak nggak, Dok? Banyak banget. Biasanya rata-rata umur berapa, Dok, yang udah hipertensi? Paling banyak sih umur 40-an ya. Oh iya, dokter tuh pegang itu kan PTN ya, sama kadang-kadang kan kita ada pelayanan apa namanya prolanis ya. Oh iya. Mereka teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang prolanis ini banyak yang hipertensi juga itu. Iya. Prolanis kan untuk yang hipertensi sama diabetes. Banyak. Nah, untuk hipertensi ini, Dok, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka kalau sudah terdeteksi hipertensi? Ya, jadi pertama kan tentunya ya kita harus cek mandiri ya. Jangan sampai santai-santai baru kalau udah sakit baru datang. Nah, jadi kita cek berkala gitu. Nah, pas dilihat, oh ternyata tinggi nih saya. Nah, itu bukan hanya obat yang harus diperhatikan, juga lifestyle, gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya. Nah, pertama tuh harus dijaga pola makan. Jangan makan yang asin-asin atau pecin-pecin, harus perbanyak sayur, buah-buahan, lalu beraktivitas, olahraga ya. Ya, lalu berhenti merokok. Nah, yang merokok nih berhenti ya, biar tensinya nggak naik gitu kan? Gitu ya. Nah, terus selanjutnya jangan stres. Itu juga bisa memicu kenaikan tekanan darah. Jadi efek stres bisa memicu tekanan darah karena pompa jantungnya jadi lebih cepat mungkin ya, Dok ya? Ya, terus enggak, jadi pembuluh darahnya itu jadi lebih tegang gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah meminum obat. Nah, kalau obatnya itu harus konsultasi dulu sama dokternya. Nggak bisa sendirian kan? Nggak bisa langsung sendirian. Awalnya mah sama dokternya aja dulu. Karena kan kita harus memperhatikan dia ada hamil nggak, atau dia ada keluhan lain nggak, atau dia punya penyakit bawaan atau apa gitu ya. Tapi kalau sudah mendapatkan obat, dia setiap malam harus makan. Oh, harus terus? Iya, harus terus. Jadi kalau misalnya sekarang contoh nih, Dok ya, seperti tadi udah ditensi nih saya gitu kan, dan periksa ternyata tinggi gitu, dan itu harus apakah harus langsung minum obat atau bagaimana? Nah, dilihat dulu keadaannya. Ini misalnya kayak bapak nih ya, di tensi, wah ternyata tinggi. Nah, dilihat minum kopi enggak gitu ya, atau teh. Itu juga bisa pengaruh. Jadi ya setidaknya setengah jam lah ada jeda dari terakhir minum gitu ya. Nah, terus apakah ini baru lari, baru jalan, baru naik
tangga langsung ditensi itu juga pengaruh. Oh. Atau abis jogging atau apa, nah itu juga berpengaruh. Jadi harus tenang dulu, relax dulu, baru ditensi. Misalkan kalau tensinya tinggi bisa diulang gitu. Berarti kalau mau tensi, kalau kita mau diperiksa tensi, kondisi tubuh kita harus dalam keadaan relax dulu ya. Jangan sampai lagi ngos-ngosan di tensi gitu kan, atau misalnya setelah tadi saya juga kan baru langsung minum kopi langsung tensi gitu. Ternyata tensinya malah kelihatan tinggi gitu. Nah itu berarti ya satu cara mungkinnya buat. Terus ada lagi. Gimana tuh? Jadi ya kan sekarang kita standarisasinya adalah menggunakan yang digital. Nah yang digital ini bagus ya, tapi terlalu sensitif gitu. Jadi kalau misalkan kita ditensi kayak gini, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak datang ke puskesmas gitu ya, kalau lagi ditensi jangan ngajak ngobrol, jangan gerak-gerak gitu ya. Apalagi kalau yang bawa anak kecil, duduk dulu gitu. Banyak ya dok ya. Iya, nah, itu jangan kayak gitu. Jadi harus diam gitu. Nah itu jadi kalau misalnya bapak dan ibu sahabat CK semua yang lagi di tensi gitu kan, karena tensi yang digital ini sangat sensitif ya. Jadi kata Bu Dokter nih, Dokter Cindy katanya banyak sekali kejadiannya kalau misalnya pas lagi di tensi ngobrol gitu kan, atau misalnya ada istilahnya manggil anaknya atau apa gitu ya pada saat berobat. Jadi nanti sahabat cekas kalau pas di tensi jempel lah gitu kan, diam gitu kan, istilahnya tenangkan aja. Nah itu dok, satu ya. Kalau misalnya udah rutin minum obat nih dok ya, udah rutin minum obat dan biasanya gitu ya, yang baik tuh berkala berapa kali dulu? Ya, sebulan sekali ya. Sebulan sekali ya maksudnya ya. Tapi kalau tinggi banget itu bisa lebih dari itu ya. Disesuaikan. Nah kalau bisa obat-obat yang dikonsumsi ini semuanya harus berdasar resep kan? Iya. Tidak bisa beli sendiri gitu? Oh bisa, kalau misalkan awalnya kan resep dulu. Nah misalkan sudah dapat obat yang biasanya yang paling umum sih kalau nggak amlodipin atau pril ya, itu bisa tunjukkan saja resep Solima, bungkus obatnya ke apotek gitu. Jadi bisa beli bebas gitu? Iya, untuk misalkan persediaan untuk 1 bulan. Kan nggak mungkin nih lagi pandemi kayak gini bolak-balik ke rumah sakit atau bolak-balik ke puskesmas, jadi pakainya itu. Ya, ini masih diperbolehkan gitu ya untuk ini, tapi tetap harus selalu dicek ya, minimal sebulan sekali datang ke dokter atau ke klinik untuk memeriksakan yang tensinya tinggi atau udah turun atau gimana gitu. Karena mungkin untuk mengatur dosisnya juga ya. Iya. Kalau hipertensi ini bisa sembuh nggak dok? Dia bukan sembuh gitu ya. Dia itu terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Oh, jadi ujungnya malah terkontrol atau tidak terkontrol? Iya, jadi kan ada faktor risikonya nih. Hipertensi itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak ya. Kalau yang bisa diubah yang tadi pola makan, gaya hidup, merokok, stres, itu masih bisa diubah-ubah sama kita. Tapi kalau misalkan yang tidak bisa diubah, dia seperti usia, jenis kelamin, terus genetik, kan kita tidak bisa merubah, ya itu gimana lagi gitu ya. Nah dengan kombinasi tersebut, kalau kita misalnya sudah mengatur gaya hidup kita, pola makan kita gitu ya, dan obat-obatan, insya Allah dia tetap stabil gitu darahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia ternyata sudah tensi dan tidak berobat, aduh bahaya, takutnya dia tambah tinggi tensinya dan komplikasinya banyak banget. Nah itu cerita tentang komplikasi dari hipertensi ini apa aja tuh yang bisa berbahaya nih? Aduh, dari ujung kepala ujung kaki istilahnya ya. Misalkan kayak gini, dari kepala misalnya ya, di otak, stroke. Stroke-nya itu bisa yang bukan hanya sih bener, lumpuh misalnya, atau meninggal seketika, misalkan stroke di pendarahan, atau ke mata itu bisa buta. Jadi buta ya. Terus misalnya ke dada itu ada jantung, serangan jantung misalnya, atau pembengkakan jantung. Kalau ke bawah bisa ginjal,
Dan Gitu. hipertensi itu bisa menyeluruh berarti. Iya, bisa keseluruhan. Berarti kalau misalnya usia 40 nih kan udah mulai kan. Nah, saya kan udah istilahnya adalah jelita dok, jelang 50 tahun. Jadi usia saya tuh udah di atas 40 tapi sebelum 50 gitu kan. Iya. Berarti kan harus wanti-wanti ya, Iya. kita kan harus waspada nih. Alhamdulillah saya udah berhenti merokok tuh, Iya tuh. gitu kan. Contoh ini ya yang pada merokok, gimana caranya nih? 2015 saya berhenti merokok sampai Alhamdulillah. sudah 5 tahun alhamdulillah. Terus makanan sih memang masih belum bisa terkontrol semua Iya. ya. Kalau kopi saya masih setiap hari minum. Terus makanan lainnya yang mungkin yang mengandung tadi yang disampaikan dokter ya, yang bisa merangsang untuk terjadinya hipertensi masih kita makan gitu. Nah kalau yang seperti saya ini berarti memang harus sudah siap-siap waspada ya, Iya, dari siap-siap. wanti-wanti dari usia ini. Pola makan harus dirubah gitu kan, kebiasaan olahraga segala macam rutinnya. Nah untuk yang 40 tahun ke bawah ada juga kasus hipertensi itu. Ada. Ada. Apalagi makin kesini tuh makin muda. Oh gitu? Ya, Dokter mungkin pernah menemukan hipertensi termuda pada usia berapa? 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun udah hipertensi. Iya. Tinggi banget malah. Ibu-ibu kalah. Itu terjadi kasus hipertensi pada usia 18 tahun dari apa tuh dok? Ya bisa dari turunan ya, atau misalkan gaya hidup dia yang tidak bagus. Tapi dokter temukan kasus itu dari apa? Dari gaya hidup atau turunan? Yang orang itu, Ah. ya dia ada turunan juga sama gaya hidup juga, Oh, gitu. gaya hidupnya yang memang olahraga juga enggak? Enggak, dia obesitas. Oh, obesitas. Obesitas. Terus sama sekali nggak gerak lah, pokoknya diem aja di rumah kayak gitu. Nah, anak muda juga harus olahraga nih. Ya, Ya. biar jangan sampai 18 tahun udah hipertensi. Itu bahaya banget. Bayangin ya, misalnya dia muda aja, tinggi banget tensinya. Terus organ kita kan pasti capek ya, Iya. dengan mengimbangi si tekanan darahnya itu. Ya takut sih saya mah ngebayanginnya gitu. Jadi memang harus hidup sehat tuh ya dari umur kapanpun gitu. Iya sih. Kalau tadi yang kalau runut cerita dari dokter ya, hipertensi ini kan angka yang terjadi karena ada denyut jantung ya, denyut jantung, pompaan darahnya yang mengalir keluar gitu kan, sama pompaan darah yang balik gitu ya, gitu kan. Untuk tekanan darah. Untuk tekanan darahnya gitu kan. Nah itu bisa mempengaruhi pada sistem kerja tubuh lainnya yang Ya. berdampak capeknya gitu kan. Nah makanya bisa jadi kerja otak yang berat, mungkin bisa jadi stroke kan, seperti yang Ya. tadi ada pecah pembuluh darah gitu kan, karena ini jantungnya sendiri, kemudian ginjal gitu. Nah bahaya-bahaya yang seperti itu. Biar sehat nih dok, dari usia berapa kita harus, ya maksudnya dari pola-pola hidup yang terbaik dari usia berapa kita harus menjaganya gitu dok? Pokoknya kamu umur berapapun dari sekarang aja. Dari sekarang Dari ya? sekarang. Dari sekarang harus apa aja tuh? Ya, jadi makan sayur, buah. Ya, suka di sini tuh suka makannya goreng gitu aja. Gorengan ya. itu boleh tapi jangan banyak Iya, nggak Gimana? boleh sering-sering. Tapi gorengan sama sama kopi tuh enak dong. Aduh. Ya, tapi harus dibatasi dan diimbangi lah dengan sayur dan buah-buahan ya. Sayur buah nomor 1. Ya, Terus apa lagi dok? terus olahraga. Olahraga rutin ya. Olahraga rutin. Olahraganya yang seperti apa dok yang cocok? Tergantung usia sih. Dan misalkan kalau kayak misalkan saya boleh aerobik gitu ya. Kalau usia saya nih dok, Kayak misalkan jogging itu bagus gitu ya. badminton gitu masih bisa. Badminton masih bisa, tapi kalau misalkan udah capek ya jangan dipaksakan, dipaksakan, ya. gitu ya. Karena berat ya, nanti malah ke yang lain-lain. Iya, gitu iya. Kalau misalkan orang tua tuh ada tuh yang saya lupa namanya apa, tapi santai tapi gerak-gerak kayak gitu. Oh, yang kayak untuk senam untuk lansia Senam gitu lansia, ya. Gitu ya. Nah, jadi untuk olahraga mungkin berbagai pilihan ya, tergantung Ya. ukuran usianya juga.
Tapi Anda yang 18 tahun mah tulah wayana gerak gitu kan. Iya. Karena ada quote juga kan, gerak itu sehat gitu kan. Nah, mungkin ini asik sih Dok, perbincangan soal hipertensi ini banyak yang harus dikeluarkan ya permasalahan-permasalahannya. Nanti sahabat Cekas bisa kasih komen lah di kolom komentarnya. Nah, untuk selanjutnya Dok, kalau misalnya sekarang hipertensi ini sudah terjadi, kita berobat gitu kan, untuk teman-teman sahabat Cekas agar si hipertensi ini harus terus terkontrol, kira-kira si orangnya ini harus seperti apa aja Dok kontrolnya? Pertama, rutin berobat ya. Nggak harus selalu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Boleh di rumah. Boleh di rumah. Nah, terus kalau misalkan terkontrol ya dia bisa sebulan sekali ke klinik gitu. Jadi kalau terkontrol boleh sebulan sekali ke klinik ya. Nah, sahabat Cekas, perbincangan singkat soal hipertensi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih Dokter. Tapi ada yang mau disampaikan Dok, biar angka kesakitan hipertensi di Cangkuang ini turun gitu, khususnya umumnya di Indonesia nih? Ya, tetap sih balik lagi ya, makan sehat, olahraga, jangan merokok, jangan stres. Nah ini nih yang agak susah nih, karena apalagi pandemi gini penghasilan berkurang, tapi kebutuhan meningkat gitu ya. Nah, nggak bisa piknik lagi? Ya nggak bisa piknik. Nah itu susah gampang gitu ya. Apakah mau dengan curhat itu bisa ya, atau mengerjakan sesuatu hobi, salurkan dengan hobi bisa gitu. Atau berdoa juga itu bisa menenangkan diri. Iya. Kayak gitu. Berarti kelola stresnya dengan baik. Iya, manajemen stres. Nah, alhamdulillah sahabat Cekas, kita sudah banyak ilmu yang didapat dari Dokter Cindy ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya buat sahabat Cekas sedang di rumah ataupun di mana saja, dan umumnya buat Indonesia, sehingga hipertensi ini turun gitu ya. Karena memang angka kejadian, angka kesakitannya ini memang cukup tinggi, dan rata-rata mungkin kalau udah nyampe 40 udah rata-rata udah mau hipertensi ya. Ya tapi nggak semua sih, Nggak pokoknya semua ya. yang gaya hidupnya bagus, insya Allah sehat lah. Ya pengennya gitu Dok, mudah-mudahan ya saya tidak hipertensi gitu ya. Nah sahabat Cekas di rumah, terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan jumpa lagi di obrolan bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan setiap tayangan yang kami tayangkan bisa berguna dan bermanfaat. Hanya sekedar sharing ilmu saja dari rekan-rekan yang ada di Puskesmas Cangkuang. Untuk sahabat Cekas semua, jika ini bermanfaat, silakan Anda like, komen, dan jangan lupa subscribe, juga bagikan ke teman-teman di media sosial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan obat berikutnya. Terima kasih Dokter Cindy. Ya, sama-sama. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa